Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di subuh kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Misbahuz Zalam yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar sebagai salah satu buku penjelas dari kitab hadis Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kemarin kita sudah sering memberi informasi bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini secara fikih bermazhab Syafi'i, dan Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar ini juga secara fikih bermazhab Syafi'i. Kita baca beberapa hadis di subuh kali ini sebelum syuruk tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, kalau dalam keilmuan ilmu hadis, ilmu periwayatan hadis, ada yang kita sebut dengan sighatul jazmi. Sighatul jazmi ini lafaz saat kita meriwayatkan, memberikan informasi, memindahkan informasi ke selain kita, kita menggunakan redaksi yang pasti, redaksi yang kuat. Nah, di antara redaksi yang sering dipakai oleh para ulama, misalnya saya mendengar, itu berarti sighatnya sighatul jazmi, saya mendengar. Kalau kita menerima informasi, dengan model diksi seperti ini, maka ini informasi bisa kita pertanggungjawabkan asal memang benar perawi, maksudnya dia yang meriwayatkan itu memang jujur, dia mendengar. Saya mendengar, maka nanti biasanya akan dicek. Misalnya saya mengatakan saya mendengar penjabat gubernur misalnya Sumatera Selatan berkata. Sekarang saya menggunakan kalimat diksi yang kuat. Nah, berikutnya yang harus dicek adalah apakah memang benar-benar saya mendengar, atau saya mendengar misalnya dari Pak Ketua. Kalau saya mendengar dari Pak Ketua dengan langsung menyebutkan nama Pak PLT Gubernur, maka saya nanti akan disebut sebagai cacat. Saya dianggap cacat karena memutus mata rantai informasi, dan itu tidak boleh dalam dunia periwayatan. Kalau kita memang tidak pernah mendengar langsung dari sumber utama, tapi kita mendengar langsung dari sumber yang kedua, maka sumber yang kedua ini harus disebutkan. Tidak boleh tidak disebutkan. Sekali tidak disebutkan, orang akan lacak, kedapatan, ketahuan, maka biasanya perawinya akan di blacklist. Blacklist itu punya catatan, ini perawi sering memutus, atau ini perawi kadang berbohong. Nah, kalau sudah begitu hadisnya dhaif, biasanya hadisnya dhaif, atau bahkan hadisnya lebih dari dhaif. Sighatul jazmi. Yang kedua adalah sighatut tamrid, pakai dot. Sighatut tamrid ini lafaz diksi yang menunjukkan ketidakpastian. Biasanya menggunakan kalimat pasif, ruwiyah, diriwayatkan.
qila, dikatakan bahwa. Nah, kalau kita mendengar ada informasi dikatakan, ini sama seperti kita katonyo. Ini lebih selamat menggunakan kalimat katonyo, ini lebih selamat dari sisi kitanya, bahwa kita berlepas diri ini informasi benar atau salah. Yang jelas katonyo seperti itu, ini lebih selamat. Jadi kalau seandainya kita misalnya pengen memberikan informasi kepada khalayak, gunakanlah kalimat-kalimat yang seperti ini jika memang informasi itu memang tidak pasti adanya dan memang kita tidak mengambilnya dari sumber yang utama. Jadi ini pelajaran pertama dalam dunia hadis. Terus kalau di kita menggunakan kalimat katonyo, diduga misalnya ya, mirip seperti itu, ini selamat juga dari aduan, dari delik aduan. Jangan pernah ngomong hal-hal yang sensitif, apalagi kita sendiri misalnya belum juga tahu dengan pasti. Jangan pernah menggunakan diksi yang pasti. Saya mendengar, benar nih dia ngomong seperti itu, padahal dia sama sekali belum mendengarnya, cuma mendengar dari mulut ke mulut yang belum tentu benar. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu, tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. La salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu, tidak ada salat setelah asar sampai matahari tenggelam. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita membaca redaksi ini, ada larangan untuk mengerjakan salat setelah salat subuh sampai matahari terbit, dan ada juga larangan untuk mengerjakan salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Nah, sekarang pertanyaannya, larangan ini haram atau makruh atau ada kemungkinan yang lain? Ini pelajaran yang nomor 2. Pelajaran yang nomor 2 yang harus kita ambil adalah, kalau kita membaca ada perintah di Al-Quran, ada perintah di hadis. Kalau kita mendengar ada larangan di hadis, ada larangan di Al-Quran, maka perintah dan larangan ini harus difahami kemungkinan-kemungkinannya. Kalau ada perintah, kemungkinannya kalau tidak wajib, sunnah. Tapi ada kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga, jangan-jangan perintah ini dihapuskan keberlakuannya misalnya, sehingga dia dianggap tidak dipakai lagi. Ini kemungkinan yang ketiga. Sama juga, kalau kita mendengar larangan di dalam Quran, di dalam sunnah, kemungkinan yang pertama haram, kemungkinan yang kedua makruh, tapi ada juga kemungkinan yang ketiga, bisa jadi larangan ini dihapus keberlakuannya sehingga tidak berlaku lagi. Nah, dalam konteks inilah kita butuh pelan-pelan dalam menyimpulkan sebuah hukum. Tidak bisa kita buru-buru. Jangan hanya membaca misalnya 1-2 hadis lalu kemudian kita menyimpulkan. Jangan-jangan di belakang sana masih ada 5 hadis lagi yang belum dibaca, yang harus dikombinasikan. Sama juga saat kita membaca ayat suci Al-Quran, jangan hanya fokus di sini. Jangan-jangan nanti ada tafsiran lain di ayat yang lain, di surat yang lain. Dan jangan-jangan juga Rasul memberikan pengecualian. Nah, Bapak Ibu semua, pekerjaan itu sudah dikerjakan oleh para ulama. Kalau para ulama mengatakan kesimpulannya larangan ini bukan bersifat haram tapi bersifat makruh, ini pasti ada dalil lain yang dilihat oleh para ulama. Ini kan hadisnya melarang kita sholat setelah subuh, melarang kita sholat setelah asar. Kok jadi makruh? Kan dilarang. Tapi kalau makruh, kalau masih ada yang tetap mengerjakannya, minimal tidak berdosa. Begitu kesimpulannya kan. Nah, kalau kita baca juga di dalam penjelasan Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar ini, memang pada akhirnya para ulama nanti khilafiyah dalam menyikapi hadis ini. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, zahabas Syafi'iyyu ila man wafaqahu, Imam Syafi'i dan para ulama yang satu ritme, satu pendapat dengan beliau, mengatakan bahwa makna la salata, tidak ada salat, maksudnya adalah
sholatnya tidak sempurna, bukan sholatnya tidak sah. Jadi makna la sholata di situ, sholatnya tidak sempurna, bukan sholatnya tidak sah. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Nah, karena pemahaman model seperti itu, maka Imam An-Nawawi, ini Imam An-Nawawi Suria ya, Imam An-Nawawi mazhab Syafi'i, bukan orang Indonesia. Orang Indonesia banyak namanya Imam Nawawi. Ini Imam An-Nawawi yang di Suria mengatakan begini, ajma'atil umma ala karahati salat la sababalaha fil awqatil manhi anha. Kata Imam An-Nawawi, seluruh ulama hampir sepakat atau bahkan sepakat makruh untuk mengerjakan salat di waktu-waktu yang terlarang, khusus untuk salat yang tidak ada sebab khusus. Khusus untuk salat-salat yang tidak ada sebab khusus. Tetapi wattafaqu ala jawazil faraid al-muadda fiha. Tapi untuk sholat fardu misalnya ada orang yang sudah sholat subuh misalnya, terus datang orang lain yang belum sholat, ya pasti boleh lah kan, walaupun di masjid ini sudah sholat subuh, orang lain baru datang pasti boleh. Terus dalam mazhab Syafi'i, kalau sholatnya ada sebab khususnya tetap diperbolehkan walaupun dikerjakan di waktu terlarang. Misalnya ada orang masuk masjid, misalnya mohon maaf Pak Padla, misalnya balik ke rumah, kan dari sini ke rumah kita anggap sudah memutus perkara di mana sebelumnya Pak Padla sudah ada di masjid. Gara-gara balik ke rumah, memang balik ke rumah tuh nak baliknya, rupanya ada yang tinggal di masjid, balik lagi lah ke masjid. Datang ke masjid, Pak Padla mengerjakan dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, itu masih diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i, karena sholat tahiyatul masjid sholat yang ada sebabnya. Berikutnya misalnya orang mengerjakan qadha sholat, misalnya setelah sholat asar berjamaah di Baitur Rahman, balik ke rumah, baru ingat kalau zuhur tadi belum sholat. Nah, kalau zuhur tadi belum sholat, baru ingatnya di waktu sudah asar, dalam mazhab Syafi'i boleh mengerjakan qadha sholat zuhur setelah sholat asar di waktu yang terlarang. Berikutnya, saya contoh berikutnya, kalau ada orang yang meninggal dunianya setelah zuhur, masih ada yang ditunggu, akhirnya mengerjakan sholat jenazahnya itu setelah sholat asar. Ini dalam mazhab Syafi'i masih diperbolehkan. Nah, ini penjelasan detail dari para ulama. Penjelasan detail dari para ulama ini harus kita husnuzoni, jangan bawaannya suuzon, bahwa yang kita baca hadis ini satu hadis ini saat kita baca itu para ulama sudah mengembangkannya kepada bacaan-bacaan yang lain, sehingga akhirnya muncul sebuah kesimpulan hukum. Jadi produk hukum hasil analisis para ulama terhadap dalil itu sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menerima jika memang perkara itu sudah selesai dibahas ya, daripada kita melakukan analisis ulang, reinterpretasi kata orang sekarang kan melakukan penafsiran ulang. Di kampus-kampus hal-hal seperti itu kadang-kadang dimunculkan. Bagus sebenarnya ini untuk membangun kapasitas menjadi analisis yang profesional, atau kalau dalam bahasa Arabnya menjadi pakar, menjadi mujtahid. Cuma kadang-kadang ada keraguan, seprofesional apa orang melakukan analisis, sebanyak apa buku yang sudah dibaca dan memang benar-benar dibaca dengan runtutan-runtutannya. Nah, itulah akhirnya yang membuat keraguan analisis sekarang dengan analisis, saya sering menggunakan analisis ulama dengan analisis baru ini kan, karena ada keraguan dari sisi keseriusan dalam melakukan analisis. Kalau saya pribadi, untuk perkara yang sudah selesai dibahas oleh para ulama, kalau saya pribadi ya, tidak usah lagi dilakukan ijtihad ulang. Tetapi untuk perkara-perkara baru yang memang belum ada di kitab-kitab sebelumnya, nah yang ini ranah kalau mau dikaji dan kalau mau difatwakan. Nah, kalau masalah-masalah sholat, masalah kunut itu sudah selesai sebenarnya, kita sampaikan saja ini kesimpulannya, kita terima apa adanya. Nah, sekarang baru kita melakukan analisis yang
yang baru. Misalnya kita butuh ijtihad yang agak pasti, misalnya terkait dengan bagaimana misalnya sholat di dalam pesawat. Di zaman dulu misalnya kan nggak ada para ulama yang membahas sholat di atas pesawat. Nah yang seperti ini kita butuh ijtihad baru, butuh fatwa baru. Bagaimana misalnya kalau dulu ya, sebelum tempat sa'i atau sebelum tempat tawaf dibuat berlantai-lantai, dulu para ulama agak nggak sepakat bagaimana hukumnya tawaf di atas lantai 2 yang tidak nyentuh tanah gitu. Nah, dulu sempat ramai di Saudi, akhirnya sekarang sudah difatwakan boleh tawaf di lantai 2, lantai 3, sa'i juga boleh begitu. Nah ini kita butuh yang baru-baru seperti itu. Ini ijtihad kontemporer gitu kan. Nah ini perkara yang pertama. Jadi di hadis yang pertama ini larangan untuk sholat di waktu-waktu yang terlarang itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh, terutama sholat yang tidak ada sebab khusus. Tapi kalau sholat yang sudah ada sebab khususnya masih memungkinkan dan masih diperkenankan. Tapi kalau seandainya mau pilih aman, ya kita cari waktu sholat yang tidak ada keraguannya. Misalnya mau menyolatkan jenazah, berarti nyolatkannya jangan sudah asar. Kalau mau tidak ragu ya, sholatlah setelah maghrib. Kalau sholat setelah maghrib berarti nguburkannya malam. Kalau tidak galak nguburkan malam, ya akhirnya khilafiyah ulama ini bisa menjadi solusi. Sholat setelah asar. Begitu seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, hadis yang kedua. Walahu an Uqbah ibni Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ada 3 waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk salat di dalamnya. Wa an naqbura fiha mautana, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang kami untuk menguburkan mayit di 3 waktu ini. Apa 3 waktu itu? Hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'. Saat matahari baru terbit sampai akhirnya dia muncul. Ini waktu syuruk. Jadi waktu syuruk, persis di waktu syuruknya sebenarnya itu tidak boleh sholat, bukan tidak boleh sholat, dilarang sholat persis di waktu syuruknya. Makanya fatwa dari sebagian ulama kontemporer itu untuk menghitung dari mulai matahari terbit sampai waktu pertama sekali boleh sholat itu sekitar 10 menit setelah matahari terbit. Makanya kemarin saya tanya dengan Pak Padela, bel di sini ini bel persis syuruk atau sudah dimundurkan? Kata Pak Padela sudah dimundurkan ya, sudah dimundurkan. Ah ini benar, ini benar. Jangan sampai bel itu adalah bel syuruk nian, sehingga akhirnya orang sholat di waktu matahari terlarang, di waktu matahari terbit yang memang itu ada anjuran untuk tidak melakukan sholat sunnah di situ. Belum dulu, tunda dulu, tahan dulu. Jadi kalau nanti saya bertemu dengan sebagian masjid yang belnya lebih cepat daripada bel Masjid Baitur Rahman, tunda dulu, jangan langsung sholat. Tunda dulu 5 menit, 10 menit yang akan datang, baru kemudian sholat sunnah syuruk. Itu pun sholat sunnah syuruk nanti khilafiyah juga di antara para ulama. Ini sholat sunnah syuruknya persis di syuruk, atau sholat sunnah syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu pertama sekali dia diperkenankan. Ini dua-duanya boleh. Kalau seandainya lebih spesifiknya, kira-kira usollinya itu usolli apa kira-kira? Dua-duanya boleh. Mau usolli sunnatas syuruki rakaataini lillahi ta'ala boleh, mau usolli sunnatad duha juga boleh. Karena huwa kata orang Arab, huwa itulah. Kalau kita memahami usollinya usolli duha, memang itulah waktu sholat duha pertama sekali. Disitulah waktu startnya duha pertama sekali. Kalau kita mau menggunakan usolli sunnatas syuruk, ya huwa itulah. Kalau mau diusollikan seperti itu ya. Ini yang pertama, hina tatlu syamsu. Yang kedua, hina yaqumu qa'imuz zahira hatta tazul syamsu. Saat matahari masih persis di atas kita, zahira, persis sampai dia condong.
Itu jangan sholat, juga jangan menguburkan persis di situ. Ya kita nak sholat zuhur pula kan. Yang ketiga, wahina tatadayyafu syamsu lil ghurub, saat matahari mau tenggelam atau persis saat matahari tenggelam. Nah itu jangan sholat, tunda dulu. Makanya waktu maghrib itu bukan persis matahari tenggelam. Matahari tenggelam baru setelah itu jeda sedikit baru masuk waktu maghrib. Nah sama ini pemahaman hadis yang pertama dengan hadis yang kedua ini sama. Kalau yang pertama setelah asar sampai matahari, setelah asar, kemudian yang kedua setelah subuh. Nah ini tambahannya persis matahari terbit, persis matahari tenggelam, persis matahari berada di atas kepala. Ini tambahannya. Dan ini waktu-waktu terlarang yang dalam mazhab Syafi'i makruh sholat yang tidak ada sebabnya dan diperkenankan sholat yang ada sebabnya. Walaupun kalau seandainya mau bebas dari perkara khilafiyah, tidak usah sholat dulu di sana walaupun sholatnya ada sebabnya. Nah yang berikutnya, ada anjuran atau ada larangan untuk tidak menguburkan mayit di waktu-waktu ini. Kalau menguburkan mayit di waktu zahirah, kenapa dilarang? Ya karena kita sebentar lagi nak zuhur kan, tanggung, tunggu kala dulu zuhur, paling 5 menit lagi sudah masuk waktu zuhur. Kenapa juga tidak boleh misalnya menguburkan persis di matahari muncul? Karena memang ada anjuran bagi kita semua untuk memperbanyak ibadah setelah sholat subuh sampai syuruk. Perbanyak dulu ibadah di situ. Setelah suruh kalau mau ada aktivitas baru, menguburkan mayit, ke pasar, bekerja, sekolah dan seterusnya. Nah, kenapa juga ada larangan misalnya menguburkan mayit persis di waktu maghrib? Ya memang kita disuruh maghrib dulu. Disuruh maghrib dulu kan, pasti itu kan. Nah, adapun perkara menguburkan mayit di malam hari, memang sebagian dari para ulama tidak menganjurkan menguburkan mayit di malam hari jika memang tidak ada kebutuhan khusus. Tetapi kalau memang ada kepentingan dan tidak ada pilihan lain sehingga akhirnya harus menguburkan di malam hari, maka sekurang-kurangnya itu tidak haram. Beberapa para sahabat Nabi Muhammad SAW itu dikuburkan di malam hari. Apalagi sekarang menguburkan di malam hari sekarang ini lebih bagus maksudnya tidak ada beda antara siang dengan malam dari sisi pencahayaan. Walaupun menguburkan di malam hari, insya Allah cara menguburkannya tidak sembarangan juga. Kalau zaman dulu mungkin tidak ada listrik segala macam, mungkin orang akan menguburkannya sembarangan, tidak sempurna, tidak bagus. Tapi sekarang dengan bantuan teknologi, dengan bantuan cahaya, orang bisa walaupun menguburkan malam hari tetap bisa bagus. Bahkan ada sebagian riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW sendiri dikuburkan di malam hari. Tapi ini butuh dicek lagi riwayatnya kuat atau tidak. Yang jelas ada informasi seperti itu. Nabi Muhammad SAW wafat di waktu duha hari Senin, dikuburkan malam Rabu. Waktu duha hari Senin dikuburkan malam Rabu. Berarti jasad Nabi Muhammad SAW lebih dari 1 hari bertemu baru dikuburkan. Ya tentu saja ini ada kebutuhannya. Orang kita kan sering nyebut kalau pacak mayit ini jangan bertemu hari katanya kan. Jangan bertemu hari. Jangan sampai pagi Senin meninggal, jangan sampai pagi Selasa masih ada. Ini kalau tidak ada kebutuhan khusus. Kalau ada kebutuhan khusus tidak jadi masalah. Nah, kalau ditanya kenapa jasad Rasulullah SAW sampai tertunda lebih dari 24 jam akhirnya baru bisa dikuburkan, ya ini sebenarnya jawaban kondisional politik pada waktu itu. Jadi supaya tidak ada kekosongan kepemimpinan, maka diusahakan sebelum jasad Rasulullah SAW dikuburkan sudah harus ada pemimpin yang definitif, pemimpin yang memang ditunjuk, sudah harus ada. Nah, mulai dari sinilah saya menggunakan tanda kutip ya, mulai dari saat Rasulullah SAW wafat itu sudah mulai ada
bibit-bibit huru-hara politik, bibit-bibit huru-hara politik. Bagi yang pernah umroh, kan nanti akan ditunjukkan biasanya oleh pembimbingnya Sakifah Bani Sa'idah, ya kan? Coba antum bayangkan lagi, dari kuburan Rasul yang itu adalah rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Sakifah Bani Sa'idah, ini kan tidak terlalu jauh kan? Ada sekilo, tidak sampai sekilo itu, tidak sampai sekilo. Mungkin 500 meter, 600 meter antara rumah Nabi dengan Sakifah Bani Sa'idah. Di rumah Nabi ini rombongan Ahlul Bait berduka, menyiapkan pekuburan segala macam. Nah, di sini orang rame. Siapa kira-kira yang nggak diangkat jadi pemimpin? Ini dua tempat ini agak rame di zaman itu. Makanya fans sahabat Ali bin Abi Thalib ada sebagian yang ngomongnya agak kurang bagus. Ini fans. Awal mulanya Syiah itu adalah fans politik. Kalau fans politik biasa-biasa saja, fans Anies Baswedan, fans Prabowo, biasa-biasa saja, maksudnya boleh, asal memang ngefansnya itu murni dalam urusan itu saja. Tapi kalau seandainya dari fans ini jadi permasalahan, diikuti fatwanya, jadi masalah akidah, diagung-agungkan, disucikan, nah itu yang bermasalah. Jadi awalnya ada sebagian komentar dari fansnya sahabat Ali bin Abi Thalib ini ngomongnya begini: Ali bin Abi Thalib itu saat Rasulullah SAW meninggal dunia ini fokus di sini, fokus di rumah Nabi. Sedangkan katanya Abu Bakar As-Siddiq saat Nabi dikuburkan itu tidak hadir karena sibuk di sini, Sehingga kata sebagian fansnya sahabat Ali bin Abi Thalib ini, kalau seandainya Ali bin Abi Thalib ini melok ke sini juga, mungkin lain katanya kejadiannya. Maksudnya mungkin bukan Abu Bakar As-Siddiq yang terpilih. Karena ini tidak melok, ini yang melok gitu kan. Nah, kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di hari wafatnya Rasulullah SAW tidak sempat hadir, padahal kan jaraknya dekat? Ada lagi sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab ngomong begini, ini sibuk kampanye, Begitulah mulai ada omongan yang tidak bagus dalam ranah kepemimpinan politik. Jadi kalau seandainya zaman sekarang misalnya setiap kali kita bicara masalah politik panas, ya memang dari dulu, dari sejak Rasulullah SAW wafat itu sudah mulai ada panas-panasnya di internal umat Islam sendiri. Mulai saat itu sampai seterusnya politik Islam itu ada masa-masa kelamnya, ada masa-masa gelapnya. Walaupun tetap masa kelam itu part yang harus dilalui, tetapi kemajuan dan progresnya tetap harus kita pertimbangkan. Misalnya bagaimana progres di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana progres kesejahteraan masyarakat di zaman Umar bin Khattab, di zaman Utsman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib, walaupun ada sisi gelapnya. Bagaimana kemajuan umat Islam di zaman kekhalifahan Bani Umayyah, ini harus dilihat walaupun ada masa kelamnya, ada sisi-sisi yang tidak enak untuk diceritakan. Bagaimana kemajuan umat Islam di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah, banyak kemajuannya, tapi tetap ada sisi yang tidak bagus untuk diceritakan dengan keras. Begitulah kira-kira nanti hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu semua, itu hadis nomor 2. Hadis nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadzal baiti, janganlah ada orang, janganlah kalian melarang orang untuk tawaf di masjid ini, wasalla, dan untuk salat di masjid ini, ayya sa'atin sya'a min lailin aw naharin, di sepanjang waktu baik siang hari maupun malam hari. Jadi kata Rasulullah SAW ngomong dengan Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf,
Janganlah kalian melarang ada orang yang mau tawaf dan sholat di Masjid Haram ini. Kapan baik dia nak tawaf, kapan baik dia nak sholat, baik malam hari maupun siang hari. Nah, di sini kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, istadalla Syafi'iyyu bi annahu tajuzu sholatu fi Makkah ayya waqtin sya'ah. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa boleh sholat di Mekah di waktu apa saja yang dia inginkan, berbeda dengan pendapat yang lain. Jadi ini hadis nomor 3. Hadis nomor 3 ini, kalau hadis yang nomor 1 dan nomor 2 ini seakan-akan ada larangan di waktu-waktu khusus, tapi di hadis yang nomor 3 ini khusus untuk Masjidil Haram, kok Nabi ngomongnya begini, boleh kok gitu, terus lanjut baik gitu kan. Nah, mungkin ini dari sisi bab pengecualian. Dalam pendapat Imam Syafi'i berarti ada pengecualian juga, walaupun makruh, secara umum makruh, tapi khusus di Masjidil Haram. Nak tawaf kapan baik, nak sholat kapan baik, laju. Nak tawaf saat syuruk, laju. Nak tawaf saat matahari tenggelam, laju. Nak tawaf saat sebelum zuhur, persis matahari ada di kepala kita, laju. Karena kan tawaf dengan sholat kan mirip. Tawaf itu adalah sholat, cuma bedanya kalau di tawaf kita masih fleksibel, boleh ngomong yang di luar zikir. Maka kalau kita masuk Masjidil Haram, pilihannya dua. Kalau memungkinkan, tahiyatul masjidnya itu ganti dengan tawaf. Kalau memungkinkan, tahiyatul masjid ganti dengan tawaf. Kalau tidak memungkinkan, ya tahiyatul masjid tidak harus dengan tawaf. Jadi kalau ada yang pergi haji, pergi umrah, banyak-banyaklah tawaf. Kapan dak katik gawe, payo kita ke haram, ngapain? Tawaf sunnah. Sudah balik lagi ke hotel, lagi jalan-jalan lagi, ayo katik gawe, payo kita tawaf ya, tawaf lagi gitu. Katik gawe. Cuma sekarang diberlakukan, kalau yang nak tawaf harus menggunakan kain ihram. Itu agak ribetnya sekarang ini. Yang nak masuk ke pelataran wajib pakai kain ihram, yang tidak pakai kain ihram biasanya akan dicegah oleh polisi. Ruh katanya. Ya haji. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita menggunakan kain ihram hanya untuk selamat dari teguran polisi? Hanya untuk selamat dari teguran polisi. Karena sebagian dari orang ada yang tetap pakai baju kaos dalam, ada yang tetap pakai celana dalam, cuma dipakaikan ihram baik, cuma pengen selamat dari mata polisi. Nah, ini butuh kajian berikutnya, karena kita harus mengetahui dulu kenapa Saudi melarang orang berada di pelataran kecuali memakai kain ihram. Apakah pelarangan itu bermakna bahwa yang tawaf ini khusus yang tawaf ihram, yang tawaf wajib, yang tawaf sunnah apakah dilarang di lantai bawah sehingga diperbolehkan di lantai 2 dan di lantai 3? Nah, kalau itu yang terjadi, kalau memang begitu kenyataannya, maka kalau ada yang tawaf sunnah menggunakan baju kaos, masih ada segala macam, terus dia pakai kain ihram hanya untuk selamat dari polisi, maka kita ikut fatwa ulama yang tengah lah kira-kira ya. Tawafnya sah tapi dia berdosa. Tawafnya sah tapi dia berdosa. Ini sama seperti orang yang sholat maghrib pakai baju hasil nyuri misalnya. Sholat maghrib pakai baju hasil nyuri, itu gimana sholat maghribnya? Sholat maghribnya sah, diconteng sama malaikat, hadir sholat maghrib. Tapi baju yang dia pakai itu berdosa itu. Jadi dalam waktu yang bersamaan dia berdosa. Apakah fatwa ini juga berlaku untuk mereka yang haji dengan visa tidak resmi? Nah, ini butuh kajian khusus ini. Saya nggak mau menjawabnya sekarang. Apakah jamaah haji yang melaksanakan haji bukan menggunakan visa resmi, hajinya sah atau tidak? Ini boleh nanti dijawab oleh pembesar kiai-kiai yang ada di Sumatera Selatan ini khususnya. Hadis berikutnya, sikok lagi lah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fajru fajran, fajar itu ada dua, al fajru
fajrani. Fajar itu ada dua. Fajrun yuharrimut ta'am wa tahillu fihi shalah. Ada fajar haram untuk makan dan boleh untuk sholat. Ada fajar yang saat fajar itu terbit haram makan tapi boleh sholat. Ini maksudnya waktu subuh. Waktu subuh itu kan fajar. Di waktu subuh haram makan bagi yang mau berpuasa, boleh sholat bagi yang mau sholat subuh. Ini fajar yang pertama. Wa fajrun, dan fajar yang berikutnya adalah tahrumu fihi shalah. Fajar yang kalau dia tiba tidak boleh melaksanakan sholat dalam kurung sholat subuh karena memang waktunya belum masuk. Wa tahillu fihi ta'am, dan boleh makan khususnya bagi yang mau sahur. Nah, disinilah akhirnya dari hadis inilah para ulama membuat istilah. Ada fajar kazib, ada fajar sidik. Ada masjid fajar sidik di Gandus itu. Ada fajar kazib, fajar yang bohong, dia terang tapi akhirnya gelap lagi. Ada fajar sidik, dia terang dan terang terus. Nah, fajar kazib pasti tidak boleh sholat subuh di sini, tapi boleh sholat sunnah yang lain, boleh sholat witir, boleh sholat tahajud. Fajar sidik ini tidak boleh santap sahur lagi, tapi sudah boleh sholat subuh. Nah, di zaman Rasulullah SAW sampai sekarang di tanah haram Makkah dan Madinah itu masih menggunakan azan 2 kali. Saat fajar kazib menyingsing ada azannya, azan pertama ini. Saat fajar sidik masuk ada azannya lagi, ini namanya azan kedua. Nah, saya termasuk yang punya pertanyaan yang penasaran, kenapa kiai-kiai kita yang ada di Sumatera Selatan ini, terutama kiai-kiai yang ada di Salatiga misalnya, kiai-kiai kami yang ada di Salatiga ini lama di Mekah itu belasan tahun, 13 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Kenapa kiai-kiai kita dulu itu tidak membawakan tradisi azan pertama ke kita ini? Itu yang menjadi penasaran saya. Yang lain-lainnya terbawa galau, yang lain-lain terbawa galau. Ngapalah mereka tidak membawa ini? Analisis sementara ini, satu, ini menutup kajian kita. Azan pertama itu kan misalnya azan pertama itu misalnya 1 jam sebelum azan kedua. Misalnya kalau azan kedua jam 4.30 berarti jam 3.30. Satu alasannya adalah alasan tempat kondisional. Mungkin zaman dulu gelap, ndak katik lampu segala macam, nak ke masjid itu berat rasanya. Dan dulu kan memang di masjid-masjid kita ada katik marbot kan. Dulu masjid-masjid itu udah katik marbot. Balik ke rumah galau pengurusnya, petugasnya macam. Nah, untuk menunjuk 1 orang 2 orang yang bakal azan di jam-jam itu berat. Tidak semudah sekarang. Mungkin ini analisis pertama saya pribadi ya. Analisis yang kedua. Tujuan dari azan yang pertama ini adalah mengingatkan warga masyarakat bahwa sekarang sudah masuk fajar kazib, yang nak sahur boleh sahur, dan siap-siap sebentar lagi melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, kalau seandainya maksud dari tujuan azan pertama itu, maka opsionalnya bisa diganti dengan yang lain berarti. Makanya muncul istilah tarhiman. Sebenarnya tarhiman itu juga dilakukan sebelum waktu subuh masuk. Cuma memang jedahnya 10 menit, 15 menit sebelum azan subuh. Jadi tidak begitu berat mengerjakan nomor 2 ini. Ya arhamar rahimin irhamna, gitu ya. Ini tarhiman kan? Ini nomor 2. Nomor 3, ini analisis saya pribadi. Kenapa akhirnya setelah susah mencari orang, kemudian maksud tarhiman dengan azan pertama ini sama, membangunkan warga, mengingatkan warga sebentar lagi azan. Nah, yang ketiga, orang kita ini sebenarnya sangat senang bersenandung ya, sangat senang bersenandung. Semuanya mau disenandungkan. Jadi memang ada faktor internal budaya masyarakat kita ini senang bersenandung. Doa itu ada nadanya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Itu kan lagu-lagu itu kan, bersenandung.
Semuanya kita senandungkan. Nah, senandung ini dalam istilah sastra Arab namanya ibtihal. Ibtihal itu munajat, zikir, doa yang disenandungkan. Nah, sebagian dari budaya Timur Tengah misalnya, yang terutama ini sisi Saudinya misalnya, Saudi yang tidak terlalu senang seperti ini, dia pengennya polos-polos baik. Dia pengennya polos-polos baik. Makanya bacaan Al-Quran orang Indonesia, kalau terlalu banyak senandungnya, nanti sebagian penilai, misalnya kalau yang nilainya dari sebagian ulama Timur Tengah, ada yang mereka tidak senang. Katanya ini bukan nyanyian, ini bukan lagu, ini ngaji, Pak. Maksud mereka tuh lurus-lurus baik. Nah, ini lagi-lagi faktornya adalah faktor budaya sebenarnya. Orang kita senang bersenandung gitu kan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Terus kalau seandainya sekarang mau membawakan azan pertama, bisa, tetapi sifatnya harus dimulai dulu dengan pengetahuannya. Misalnya seluruh komplek Bank Raya ini harus dikasih tahu, diberi tausiah di masjid dan di musolahnya tentang azan pertama, azan kedua. Beguyur terus sampai akhirnya masyarakat tahu. Kemudian baru berikutnya adalah disepakati dulu antar masjid, antar musola kalau mau mengadakan azan yang pertama, baru setelah itu dipraktekkan. Tapi saya juga dalam hal ini, kalau ditanya apakah ini rekomendasi atau tidak, ya kita sifatnya masih mikir gitu kan. Apakah ini tidak membawa fitnah misalnya, yang masyarakat kita memang selama ini tidak pernah mendengar azan pertama, atau bisa diwujudkan gitu kan. Kalau diwujudkan sebenarnya ada bagusnya juga sebenarnya kan. Berarti sekitar jam 3.30 itu sudah banyak yang azan. Jam 3.30 itu ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.